Perkenalkan, nama saya Ninyoman Ayu Haryani Kusuma. Pada kegiatan ini akan membahas mengenai kadar hemoglobin. Tujuan yang pertama, mengetahui kadar Hb atau hemoglobin dengan menggunakan kertas, takwis, dan cara salin. Landasan teori. Hemoglobin atau Hb adalah protein yang berada di dalam sel darah merah. Protein inilah yang membuat darah berwarna merah. Dalam kadar yang normal, hemoglobin memiliki banyak fungsi bagi tubuh. Agar dapat berfungsi dengan baik, kadar hemoglobin dalam darah harus berada dalam kisaran normal. Kadar hemoglobin normal untuk laki-laki dewasa adalah 14-18 gram per desiliter. Sementara kadar hemoglobin normal wanita dewasa adalah 12-16 gram per desiliter. Jika jumlah atau bentuk hemoglobin mengalami kelainan, sel darah merah tidak dapat berfungsi dengan baik dalam mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Hal inilah yang dapat memicu terjadinya berbagai masalah kesehatan termasuk anemia. Jika kadar hemoglobin lebih tinggi atau lebih rendah dari normal, mungkin mengalami kondisi tertentu. Kadar hemoglobin yang tinggi biasanya terjadi ketika kadar oksigen dalam tubuh menurun. Dalam praktikum, hemoglobin ini memerlukan alat dan bahan yaitu tas takwis, warna standar, jarum Franke atau blood lancet, kapas, dan alkohol 75%. Prosedur kerja ketika menggunakan kertas takwis. Yang pertama, sterilkan ujung jari dan jarum Franke dengan alkohol 70%. Yang kedua, aturlah skala tusukan pada level 3, lalu tusuk ke ujung jari dengan hati-hati. Teteskanlah darah pada sepotong kertas takwis. Kemudian biarkan hingga mengering. Kemudian bandingkan warna darah dengan warna standar yang terdapat pada bagian belakang kertas takwis. Kemudian ketika menggunakan cara sahli. Yang pertama, masukkan kira-kira 5 tetes HCl 0,1 ke dalam tabung pengencer hemometer. Kemudian sterilkan ujung jari dan jarum Franke dengan alkohol 70%, kemudian tusukkan jari dengan hati-hati. Yang kedua, isaplah darah yang sudah keluar dari ujung jari dengan pipet hemoglobin sampai garis skala 20. Kemudian hapuslah darah yang melekat pada ujung pipet. Catatlah waktu dan segeralah alirkan darah dari pipet ke dalam dasar tabung pengencer yang berisi HCl 0,1. Angkatlah pipet sedikit lalu isapkan HCl yang jernih ke dalam pipet 2-3 kali untuk membersihkan darah yang masih ada dalam pipet. Kocoklah perlahan tabung tersebut agar darah dan HCl tercampur dan menghasilkan warna coklat tua. Tambahkan Aquades setetes demi setetes sambil terus mengaduk dengan batang pengaduk yang tersedia. Kemudian bacalah kadar hemoglobin dengan gram. Setelah melakukan pengamatan ini, dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan yang ada. Apakah kelemahan dari masing-masing cara mengukur kadar Hb? Yang pertama, pada metode sahli. Yang pertama, hematin asam merupakan bukan larutan sejati. Yang kedua, alat hemometer sulit untuk distandarisasi. Yang ketiga, batas jelas warna standar dapat berubah warna apabila sudah lama dan tidak semua macam hemoglobin dapat diubah menjadi hematin asam. Yang keempat, adanya faktor lain seperti pencahayaan yang kurang, kebersihan alat, ukuran pipet yang kurang tepat, serta jumlah HCl yang digunakan tidak sesuai dengan standar. Kemudian pada metode kertas takwis, yang pertama, skala kertas takwis terlalu jauh karena menggunakan skala 10 sehingga data yang diperoleh tidak akurat. Yang kedua, hanya mampu mengukur kadar hemoglobin dengan bentuk persentase. Yang ketiga, sulit mencocokkan warna pada kertas takwis yang telah berisi sampel darah dengan warna pembanding. Dan yang terakhir,
Takvis menggunakan skala warna dalam satu buku mulai dari merah muda 10%, di tengah-tengah pada bagian yang sengaja dilumagi, di mana darah dibandingkan dapat dilihat menjadi darah dibandingkan secara langsung, sehingga kesalahan dalam melakukan pemeriksaan antara 25-50%. Yang kedua, apakah fungsi Hb? Adapun tiga fungsi hemoglobin, yaitu membawa oksigen ke seluruh tubuh. Hemoglobin akan menerima oksigen yang telah dihirup melalui paru-paru. Setelah itu, oksigen pun langsung mengikat dirinya kepada hemoglobin yang membawanya ke jantung. Kemudian, jantung akan memompa darah ke sel-sel di seluruh tubuh. Yang kedua, menghantarkan karbon dioksida untuk bisa keluar dari sel tubuh dan mengembalikannya ke paru-paru agar bisa dibuang. Yang ketiga, membantu sel darah merah mendapatkan bentuk dan mudahnya mengalir melalui pembuluh darah. Apa yang terjadi jika tubuh kekurangan hemoglobin? Kadar hemoglobin dapat disebut rendah jika kandungannya kurang dari 13,5 gram per desiliter pada pria dan 12 gram per desiliter pada wanita. Sementara itu, kadar hemoglobin normal harus mencapai setidaknya 13,5 sampai 17,5 gram per desiliter pada pria dan 12,5 sampai 15,5 gram per desiliter pada wanita. Ketika kekurangan hemoglobin, maka akan terjadi anemia yang dapat menimbulkan sejumlah keluhan dan gangguan kesehatan. Kekurangan kadar hemoglobin dalam darah dapat menimbulkan gejala berupa lemas dan cepat lelah, sakit kepala dan pusing, kulit terlihat pucat, dada berdebar, serta sesak napas. Faktor apakah yang umum merupakan penyebab kekurangan hemoglobin? Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Yang pertama, beberapa faktor yang dapat menyebabkan kurangan hemoglobin yaitu kondisi atau penyakit yang dapat menyebabkan produksi hemoglobin dalam tubuh berkurang, antara lain anemia defisiensi besi, anemia aplastik, kekurangan nutrisi yang dibutuhkan untuk menghasilkan sel darah merah seperti vitamin B12 atau asam folat, gagal ginjal kronis atau kerusakan hati berat, kanker darah, hipotiroidisme, kemudian efek samping obat-obat tertentu, kemudian zat besi merupakan inti molekul hemoglobin, sehingga kekurangan hemoglobin juga menyebabkan menurunnya produksi hemoglobin. Kemudian, kekurangan vitamin E mengakibatkan integritas sel darah merah pria menjadi lemah dan tidak normal sehingga sangat sensitif terhadap hemolisis. Dan yang terakhir, kekurangan vitamin B6 sebagai kofaktor health pembentukan hemoglobin. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kadar hemoglobin seseorang? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kadar hemoglobin seseorang. Yang pertama ada pendarahan. Ketika mengalami pendarahan yang cepat, tubuh akan berusaha menggantikan cairan plasma dalam waktu 1-3 hari yang akan menyebabkan konsentrasi sel darah merah menjadi rendah. Bila pendarahan tidak berlanjut, maka dalam waktu 3 hari sampai 6 minggu konsentrasi sel darah akan kembali normal. Yang kedua, kelainan pada sel darah merah. Sel-sel darah merah bersifat rapuh sehingga akan mudah pecah ketika melewati kapiler, terutama ketika melalui limfe. Yang ketiga, ada usia. Semakin bertambah usia, semua fungsi organ manusia akan semakin mengalami penurunan fisiologis, termasuk penurunan sumsum tulang yang memproduksi sel darah merah. Yang keempat, aktivitas fisik. Kegiatan fisik yang berat seperti olahraga dapat meningkatkan risiko penurunan kadar hemoglobin. Berolahraga meningkatkan kebutuhan metabolik sel-sel otot, di mana dalam sistem metabolik tubuh dibutuhkan oksigen yang memadai, sedangkan oksigen dibawa oleh hemoglobin. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat dan terima kasih.